materi turunan fungsi trigonometri. Kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama KD 3.3, yaitu menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Sedangkan IPK yang akan dicapai yaitu menentukan konsep dasar dari turunan fungsi trigonometri. Untuk KD keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Sedangkan IPK-nya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep dasar turunan fungsi trigonometri. Jadi, fokus kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang konsep dasar dari turunan fungsi trigonometri. Nah, konsep dasar turunan fungsi trigonometri apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kita harus tahu dulu yang namanya notasi turunan fungsi. Sebetulnya untuk notasi turunan fungsi ini sudah kita pelajari di kelas 11 pada materi turunan fungsi aljabar. Pasti di awal juga sudah dijelaskan tentang bagaimana penulisan turunan, baik itu turunan pertama maupun turunan kedua atau turunan ketiga dan seterusnya. Nah, sebetulnya dalam menentukan notasi dari turunan fungsi itu bergantung dari penamaan fungsi tersebut. Jika fungsinya itu f(x), maka kita bisa menuliskannya dengan bentuk f aksen x maupun f double aksen x untuk turunan pertama dan juga turunan kedua. Jika fungsinya dituliskan dalam bentuk y, maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk y aksen dan y double aksen. Nah, bentuk penulisan yang lain bisa dengan cara dfx per dx, kemudian dy per dx, dan seterusnya. Nah, selain kita mempelajari notasi dari turunan fungsi trigonometri, nantinya juga kita akan tahu bagaimana cara menentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri, yaitu menggunakan konsep limit fungsi. Nah, konsep limit fungsi yang akan kita gunakan ini itu juga kita pelajari di kelas 11 kemarin, atau mungkin di kelas 12 juga kita sudah mempelajarinya. Jadi bentuk turunan fungsi dapat menggunakan konsep limit. Nah, konsep limit yang seperti apa yang kita gunakan? Di sini tertuliskan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Itu adalah rumusan yang nanti kita gunakan dalam menentukan turunan dasar dari fungsi trigonometri. Nah, jadi materi limit tidak boleh lupa karena nanti tetap kita akan gunakan. Bagian yang pertama yaitu notasi turunan fungsi. Sudah dijelaskan di awal bahwa notasi dari turunan fungsi itu bergantung bagaimana menuliskan fungsinya. Kalau fungsinya berupa fx, maka turunan pertamanya f aksen x, turunan keduanya f double aksen x. Sedangkan kalau bentuknya y, maka turunan pertama y aksen, turunan kedua y double aksen. Nah, itu hanya bentuk penulisan. Yang kedua yaitu bentuk turunan dengan konsep limit fungsi. Jadi pada yang bagian kedua ini kita akan menentukan turunan dasar dari fungsi trigonometri. Apa saja yang nanti akan kita turunkan sebagai bentuk turunan dasar fungsi trigonometri? Kita perlu tahu yang namanya turunan dari sin dan juga turunan dari cos. Dua itu saja. Karena nantinya yang lainnya akan menggunakan sin dan cos. Nah, di sini ya tertuliskan pada dasarnya konsep turunan fungsi trigonometri itu sama seperti turunan fungsi aljabar, sama-sama dimulai dengan konsep limit. Rumusnya juga sama seperti saat kita menentukan bentuk turunan dari fungsi aljabar di kelas 11 kemarin. Nah, untuk bentuk dasar yang pertama yaitu fungsi fx-nya sama dengan sin x. Maka bentuk turunan pertamanya bagaimana? Untuk fx-nya yang sama dengan sin x, kita perlu juga menentukan fx plus h.
dimana setiap ada X kita ganti dengan X plus H menjadi sin X plus H. Karena rumus yang akan kita gunakan nanti dalam menentukan f aksen X yaitu limit H mendekati 0 dari fx plus H min fx per H. Kemudian setiap ada fx plus H kita ganti dengan sin X plus H. Setiap ada fx kita ganti dengan sin X. Kemudian kita ingat rumus sin A min sin B, yaitu 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih. Itu sudah dipelajari ya di kelas 11 kemarin. Jadi A nya itu X plus H, B nya X, kemudian X plus H min X sebagai A min B. Yang depan A plus B, yang belakang A min B. Kemudian yang ada di dalam kurung X ditambah X kita jadikan 2X dan hanya tetap. Kemudian X min X habis, tinggal H. Maka bentuknya menjadi limit H mendekati 0 dari 2 cos setengah 2X plus H sin setengah H per H. Kemudian dengan konsep limit tak tentu yang sudah kita pelajari di awal, kita pasangkan, yaitu untuk limit H mendekati 0 dari 2 cos setengah 2X plus H itu sendiri, kemudian limit H mendekati 0 dari sin setengah H per H. Itu sesuai dengan rumus limit tak tentu fungsi trigonometri. Nah, kemudian untuk yang depan hanya diganti 0 sehingga hanya hilang menjadi 2 cos setengah kali 2X. Yang belakang sesuai dengan rumus dari limit tak tentu, maka nilainya adalah setengah. Nah, nilainya setengah ya. Kemudian kita operasikan yang bisa dikalikan, kita kalikan dulu. Di depan cos ada konstanta 2. Kemudian di belakang ada setengah. Nah, tapi di sini cosnya itu setengah kali 2X, disederhanakan dulu menjadi cos X. Setengah yang ada di belakang pindah ke depan menjadi 2 kali setengah menjadi 1 ya. Jadi bentuk akhirnya adalah cos X. Kesimpulannya, jika fx nya sin X, maka turunan pertamanya adalah cos X. Nah, itu adalah langkah dalam menentukan bentuk turunan pertama dari sin X. Nantinya kalau sudah paham, maka kita tidak perlu menggunakan langkah itu lagi. Kita langsung menggunakan bentuk turunan pertama dari sin X adalah cos X. Nah, sekarang gilirannya kalau fx nya cos X, maka turunan pertamanya bagaimana? Langkahnya tetap sama. Kita cari fx plus h nya dulu. Kemudian kita masukkan ke rumus turunan pertama yang menggunakan konsep limit. Di situ nanti akan ketemu cos X plus H min cos X. Ingat ada rumus cos A min cos B, di mana rumusan itu menjadi min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih. Yang dijumlah juga tetap, yaitu X plus H dijumlah dengan X, kemudian X plus H dikurangi X menjadi 2X plus H, kemudian yang belakang yaitu H. Sama seperti yang ada di depan, maka kita gunakan konsep dari limit tak tentu fungsi trigonometri. Nanti penyebut H itu dipasangkan dengan sin setengah H, sedangkan yang depan hanya nanti diganti dengan 0, maka bentuknya akan berubah menjadi min 2 sin setengah kali 2X, yang belakang nilainya setengah, karena sin setengah H per H untuk limit yang mendekati 0 nilainya setengah ya. Kemudian setengah kali 2X itu X, setengah yang ada di belakang pindah ke depan menjadi min sin X. Kesimpulannya yaitu jika fungsi fx nya cos X, maka f aksen X nya adalah min sin X. Oke, jadi itu adalah bentuk turunan pertama dari sin dan cos. Nah, kesimpulannya kita di sini wajib ingat ya, untuk fungsi trigonometri sin X, maka turunan pertamanya adalah cos X.
Untuk fungsi trigonometri cos X, maka bentuk turunan pertamanya adalah min sin X. Itu sebagai bentuk turunan dasar trigonometri untuk sudut yang hanya X. Nah, sekarang bagaimana jika bentuknya bukan seperti itu, melainkan jika kita punya bentuk fx-nya sama dengan sin ax, atau bentuk fx-nya berupa cos ax, apakah nanti turunan pertamanya juga sama? Nah, kita gunakan langkah-langkah seperti yang ada di depan. Yang pertama, untuk fx yang sama dengan sin ax. Nah, fx-nya sama dengan sin ax, maka kita perlu juga menentukan fx plus h. Berarti setiap ada x diganti x plus h menjadi sin a kurung buka x plus h. Kemudian a-nya dikalikan satu persatu ke dalam menjadi sin ax plus ah. Jadi a kali x, a kali h. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus f aksen x, yaitu limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Dimasukkan, kemudian kita ingat lagi rumus sin a min sin b ya. Kemudian kita masukkan ke rumusnya menjadi limit h mendekati 0 dari 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih per h. Kita jumlahkan dulu yang bisa dijumlahkan, yaitu di depan ada 2x plus di depan ada ax plus ax menjadi 2ax. Kemudian yang ada di belakang ada ax min ax menjadi habis tinggal ah. Kemudian kita pasangkan lagi untuk sin setengah ah pasangannya dengan h. Nah, di situ hanya kita ganti dengan 0 untuk yang bagian depan menjadi 2 cos setengah 2ax kali setengah a. Kemudian setengah dari 2ax menjadi ax, yang setengah a pindah ke depan dikalikan dengan angka 2. Hasil akhirnya yaitu a cos ax. Nah, kesimpulannya yaitu jika fungsinya berupa sin ax, maka turunan pertamanya adalah a cos ax. Itu adalah bentuk dari turunan pertamanya. Bagaimana kalau bentuknya sekarang berupa cos ax? Nah, langkahnya juga akan sama. Kita gunakan konsep dari limit fungsi trigonometri. Jadi fx-nya sama dengan cos ax. Kemudian kita tentukan pula x plus h-nya menjadi cos ax plus ah. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus f aksen x, akan menjadi limit h mendekati 0 dari cos ax plus ah min cos ax per h. Gunakan rumus cos a min cos b, yaitu min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih. Disederhanakan yang ada di dalam kurung, yang bisa dioperasikan maka wajib dioperasikan dalam bentuk yang sederhana. Ada ax plus ax berarti menjadi 2ax. Yang bagian belakang ada ax min ax berarti habis, sisanya tinggal ah. Maka bentuknya menjadi limit h mendekati 0 dari min 2 sin setengah kali 2ax plus ah sin setengah ah per h. Langkah selanjutnya dipasangkan, yaitu yang pertama limit h mendekati 0 dari min 2 sin setengah 2ax plus ah, limit h mendekati 0 dari sin setengah ah per h. Hasil akhirnya yaitu min a cos ax. Kesimpulannya yaitu jika diketahui fungsi fx sama dengan cos ax, maka f aksen x-nya yaitu min a sin ax. Itu adalah langkah-langkah dalam menentukannya ya. Wajib ingat juga kalau fungsi trigonometrinya sin ax, maka bentuk turunan dari fungsi trigonometri itu adalah a cos ax. Jika fungsi fx-nya sama dengan cos ax, maka turunan pertamanya adalah min a sin ax. Nah, sekarang kita sudah punya 4 rumus dasar fungsi trigonometri. Masih adakah bentuk yang lain? Masih.
Nah, bagaimana kalau bentuk yang ada di dalam kurung lebih panjang lagi? Tadi AX, sekarang AX plus B untuk sinnya. Cosnya juga berlaku begitu. Kalau fx-nya sekarang ganti cos AX plus B, maka bagaimana menentukan turunan pertamanya? Langkahnya tetap sama, kita gunakan rumus limit fungsi, sama seperti dua yang ada di awal tadi ya. Yang pertama di sini untuk fx sama dengan sin ax plus b, maka kita tentukan juga fx plus h-nya menjadi sin ax plus ah plus b. Di situ a-nya hanya dikalikan dengan x plus h. Masuk ke rumus menjadi sin a min sin b. Harus selalu ingat ya, rumus dari sin a min sin b itu apa? Yaitu rumusnya 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Itu rumus yang digunakan. Menjadi 2 cos setengah AX plus AH plus B plus AX plus B. Memang agak panjang ya, karena yang ada di dalam kurung itu lebih panjang dari yang di awal-awal tadi. Yang sin belakang juga sama, tapi dikurangi, sehingga didapatkan bentuk yang ada di baris paling bawah itu. Nah, setelah ada di baris bawah itu, kita kelompokkan, kita pasangkan sesuai dengan limit fungsi tak tentu. Jadi di situ nanti sin setengah AH itu pasangannya dengan H. Nilainya menjadi setengah A. Sedangkan yang ada di depan itu hanya diganti 0 dulu. Sisanya 2AX plus 2B. Kemudian dikalikan dengan setengah. Menjadi f aksen X-nya sama dengan 2 cos AX plus B dikali setengah A. Jadi dikalikan dengan setengah ya, tadi yang bagian awal. Setengah A penulisannya boleh dipindah ke depannya cos. Nanti setengah A itu akan dikalikan 2 menjadi A cos AX plus B. Jadi disitu dikalikan ya, setengah kali 2AX, setengah kali 2B menjadi cos AX plus B. Nah, itu dikalikan menjadi A cos AX plus B. Kesimpulannya yaitu jika fx-nya sama dengan sin AX plus B, maka turunan pertamanya adalah A cos AX plus B. Itu untuk rumusan yang fx sama dengan sin X. Nah, sekarang untuk fx yang sama dengan cos AX plus B, langkahnya tetap sama seperti yang ada di awal-awal tadi. Kita gunakan rumus limit fungsi baik aljabar maupun trigonometri. Kita cari dulu fx plus h-nya. Setiap ada x diganti dengan x plus h, maka bentuknya menjadi cos ax plus ah plus b. Dimasukkan ke rumus menjadi cos jumlah cos fx plus h. Ini dimasukkan ke jumlah. Ingat rumus cos A min cos B menjadi min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih. Kemudian disederhanakan yang ada di dalam kurung menjadi min 2 sin setengah 2AX plus AH plus 2B sin setengah AH. Jadi di situ AX-nya habis, B-nya juga habis. Sisanya tinggal AH. Per di situ penyebutnya H. Nah, lanjutannya dipasangkan. Untuk sin setengah AH berpasangan dengan H sesuai dengan konsep limit tak tentu fungsi trigonometri, maka nanti nilai yang ada di belakang yaitu setengah A. Nah, yang ada di depan bagaimana? Hanya kita ganti dengan 0 menjadi min 2 sin setengah 2AX plus 2B dikali setengah A. Nah, setengah A itu didapat dari nilai limit H mendekati 0 dari sin setengah AH per H. Kemudian setengah A itu yang ada di belakang pindah ke depan berdekatan dengan min 2. Kemudian sinnya dikalikan setengah semua menjadi AX plus B. Nah, untuk min 2 dikalikan setengah A itu nanti hasil akhirnya yaitu min A sin AX plus B. Kesimpulannya,
Jika fx-nya itu cos AX plus B, maka f aksen X-nya adalah min A sin AX plus B. Nah, karena kita sudah belajar bentuk turunan dari fungsi aljabar, kita bisa amati bahwa jika fungsi awalnya fx sama dengan sin AX plus B, maka turunan pertamanya yaitu A cos AX plus B, di mana A itu kita dapatkan dari turunan AX plus B. Nah, kita sudah pelajari ya di kelas 11 ya. Kemudian fx-nya sama dengan cos AX plus B, maka bentuk turunan pertamanya yaitu min A sin AX plus B. Nah, bagaimana kalau yang ada di dalam kurung itu bentuknya lebih panjang lagi? Maka kita turunkan ya. Jadi bentuk sudut yang ada pada trigonometri itu kita turunkan. Kemudian kita pindah di bagian depannya trigonometri. Ini yang ada di tampilan slide ini adalah bentuk dasar dari fungsi trigonometri. Wajib kalian ingat ya. Jadi turunannya sin itu cos, turunannya cos itu min sin, turunannya sin AX jadi A cos AX, turunan cos AX berarti min A sin AX, dan seterusnya. Kalau lebih panjang lagi, maka kita juga bisa menurunkan menggunakan konsep turunan fungsi aljabar. Nah, itu adalah bentuk-bentuk turunan dasar fungsi trigonometri yang wajib kalian ingat. Berikutnya, untuk bab 2 ini, khusus di KD yang awal dan IPK awal ini, ada latihan soal yang mungkin terhitung masih sangat mudah. Kita tidak perlu menyelesaikan latihan soal ini dengan menggunakan konsep limit lagi, karena bentuk turunan pertama dari fungsi trigonometri sudah kita dapatkan ya, tinggal kita gunakan langsung. Latihan soal yang bagian pertama ini masih dalam bentuk yang sangat sederhana, dengan contoh soalnya yaitu tentukan bentuk turunan pertama dari fungsi-fungsi trigot. Ada 4 soal, nggak perlu menggunakan bentuk rumusan dari limit fungsi ya, kita langsung gunakan dari kesimpulan tadi yang sudah kita dapatkan. Jadi untuk soal yang pertama, kalau fx-nya sama dengan cos 5x, maka turunan pertama dari fungsi fx-nya bagaimana? Nah, untuk menjawab soal nomor 1, kita ingat lagi bahwa bentuk ini itu sama seperti fx sama dengan cos ax, yang mana turunan pertamanya adalah min A sin ax. Maka di sini soal nomor 1, f aksen x-nya sama dengan min 5 sin 5x. Jadi A-nya di situ diwakili oleh angka 5. Turunan pertamanya min 5 sin 5x. Selesai. Jadi tidak perlu menggunakan rumus limit lagi. Langsung kita gunakan bentuk kesimpulan tadi. Nah, untuk yang soal kedua yaitu fx sama dengan sin min 6x. Maka bentuknya kita gunakan rumusan fx sama dengan sin ax. Maka turunan pertamanya adalah A cos ax. Berarti kita tuliskan f aksen x-nya sama dengan min 6 cos min 6x. Yang nomor 3, untuk y sama dengan sin min x plus 8, maka y aksennya yaitu berapa? Nah, kita gunakan juga rumus yang sudah kita dapatkan di awal tadi, yaitu untuk rumus fx sama dengan sin ax plus b, maka turunan pertamanya adalah a cos ax plus b, sehingga kita tuliskan menjadi min cos min x plus 8. Mudah ya. Untuk soal yang keempat, y sama dengan cos 4 min 2x, maka turunan pertamanya bagaimana? Turunan pertamanya kita gunakan rumus cos ax plus b, dengan turunan pertamanya menjadi min a sin ax plus b. A-nya itu adalah min 2. Maka di sini y aksennya menjadi min 2 kali min sin 4 min 2x. Ya, dimana kenapa ada minnya? Karena turunannya cos adalah min sin. Nah, min 2 kali min sin menjadi 2 sin. Jadi disederhanakan dikalikan. Nah, sekarang adalah contoh soal lagi, bagian yang kedua, cukup 2 soal. Untuk soal yang bagian kedua ini mungkin agak ribet sedikit, tapi yang nomor 1 juga sama seperti yang awal. Nah, yang nomor 1 ini di depannya sin ada konstanta yaitu angka 3.
Tapi konstanta yang ada di depannya sin ini tidak berpengaruh jika diturunkan, dia akan tetap ada. Nah, di situ A-nya adalah min 1, maka kita tinggal kalikan dengan 3, menjadi min 3 cos min X plus 8. Selesai. Ya, untuk soal yang nomor 1, jadi seperti itu, f aksen X sama dengan min 3 cos min X plus 8. Untuk soal yang kedua, fx-nya sama dengan 4 cos X kuadrat min 5x plus 2. Nah, agak panjang ya. Kemudian f aksennya bagaimana? Untuk f aksennya kita ingat tadi bentuk yang awal itu kita dapat dari turunannya. Jadi kita turunkan dulu x kuadrat min 5x plus 2. X kuadrat turunannya adalah 2x, min 5x turunannya adalah min 5. Nah, angka min 4 didapat dari mana? Angka min 4 itu didapat dari turunan dari cos adalah min. Angka 4-nya yaitu kita dapat dari soal yang ada di depannya cos ada angka 4. Kita tulis lagi menjadi min 4. Nah, sinnya sudutnya tetap yaitu x kuadrat min 5x plus 2. Kemudian kita kalikan min 4 kali 2x, min 4 kali min 5. Kemudian kita tuliskan bentuk turunan pertamanya menjadi min 8x plus 20 kali sin x kuadrat min 5x plus 2. Jadi itu bentuk lainnya ya, kita kalikan dulu. Boleh tidak usah dikalikan atau mau dikalikan, tinggal menyesuaikan dari opsi jawaban jika soal itu berupa soal pilihan ganda. Namun jika soal itu adalah soal IC, maka ditulis seperti ini pun sudah betul. Atau mungkin mau dikalikan lagi dengan min 4 juga boleh ya. Nah, itu adalah contoh soal dari turunan fungsi trigonometri. Semoga dua bentuk soal yang sudah saya paparkan ini bisa bermanfaat, bisa membantu untuk memahami bentuk dasar dari fungsi trigonometri. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.